Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wawatila Watila. Saya dari Prodi PGSD dengan nomor induk mahasiswa 141210111 di Institut Pendidikan dan Bahasa Infada Cirebon. Jadi di sini saya ingin ikut berpartisipasi dalam rangka IPB Go Talent, yang dimana lomba ini ada salah satu lomba untuk Prodi PGSD-nya tersendiri, yaitu media pembelajaran. Di sini saya mengambil sistem pernapasan hewan untuk kelas 5. Ini ada pendahuluannya. Di sini KD-nya itu menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan. Lalu indikatornya menunjukkan organ pernapasan pada hewan dan fungsinya. Pada tujuan pembelajarannya itu untuk siswa dapat mencocokkan organ pernapasan hewan sesuai namanya. Siswa dapat menjelaskan fungsi organ pernapasan hewan. Siswa dapat menunjukkan nama organ pada saluran pernapasan hewan pada fungsinya. Siswa dapat membuat model organ pernapasan hewan. Dan siswa dapat mendemonstrasikan model organ pernapasan hewan. Lalu di sini ada amfibi, ikan, burung, serangga, cacing tanah, dan reptil. Apa itu amfibi? Amfibi merupakan hewan dengan kelembapan kulit yang tinggi, tidak tertutupi oleh rambut, dan mampu hidup di air dan di darat. Amfibi berasal dari bahasa Yunani, yaitu amfi yang berarti dua dan bios yang berarti hidup. Karena itu, amfibi diartikan sebagai hewan yang mempunyai dua bentuk kehidupan, di darat dan di air. Amfibi bertelur di air, atau menyimpan telurnya di tempat yang lembab dan basah. Ketika menetas, larvanya yang dinamai berudu hidup di air atau tempat basah dan bernafas menggunakan insang. Di sini ada jenis-jenis amfibi yang dimana amfibi ini dibagi menjadi 3 ordo, yaitu ordo Anura, ordo Caudata, dan ordo Gymnophiona. Kita langsung saja ke ordo Anura. Ordo Anura atau dapat disebut dengan kodok atau katak merupakan anggota kelompok amfibi yang ciri khasnya tidak mempunyai ekor. Tubuh terbagi atas kepala dan badan, dan tidak memiliki leher. Salah satu anggota ordo Anura yang umum kita kenal adalah kodok dan katak. Nah, di sini ada gambaran kodok dan kataknya. Terdapat sekitar 4.500 spesies yang menjadi anggotanya, membuat Anura menjadi ordo dengan anggota terbanyak. Mereka ditemukan di seluruh dunia dengan ukuran mulai dari beberapa milimeter hingga 60 cm. Anura berbeda dari ordo lainnya, karena spesies anggotanya memiliki 4 kaki dengan kaki belakangnya lebih panjang untuk digunakan melompat dan memanjat. Lalu ada ordo Caudata. Ordo Caudata atau Urodela merupakan kelompok amfibi yang ciri khasnya mempunyai ekornya. Kata Caudata berasal dari bahasa Latin yang artinya ekor. Tubuh ordo ini terdapat bagian kepala, badan, ekor, dan anggota gerak. Kadar air yang masuk dalam ordo Caudata mencakup jumlah spesies yang jauh lebih sedikit daripada ordo Anura. Terdapat sekitar 420 spesies Caudata yang dibagi menjadi 10 famili yang berbeda. Lalu yang ketiga ada ordo Gymnophiona. Ordo Gymnophiona atau Cecilia, ordo ini dianggap unik di antara amfibi karena tidak memiliki tungkai. Cecilia dicirikan dengan bentuk tubuh panjang mirip seperti cacing, dan kebanyakan ditemukan di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia Selatan. Cecilia hidup di bawah tanah dan di air, serta memiliki tengkorak kuat yang memungkinkan mereka menggali jauh ke dalam tanah. Cecilia memiliki mata yang hampir tidak berfungsi, hanya seperti titik pada kepala. Hewan ini memiliki ekor yang sangat pendek dan memiliki paru-paru yang digunakan bersama dengan kulit untuk bernafas. Terdapat sekitar 170 spesies yang dibagi menjadi 6 famili yang berbeda.
Beberapa spesies bisa tumbuh hingga 1,5 meter. Selanjutnya ini pernafasan hewan untuk amfibi. Contohnya katak yang menggunakan 4 alat pernafasan, yaitu insang, kulit, mulut, dan paru-paru. Insang di sini dapat digunakan pada saat katak ini masih menjadi fase berudu. Lalu kulit, alat pernafasan utama hewan amfibi adalah kulit. Permukaan kulit katak selalu lembab karena terdapat kelenjar mukus. Pada kulit katak juga terdapat pembuluh darah, sehingga udara yang masuk bisa langsung diproses dan dimanfaatkan oleh pembuluh darah. Lalu ada mulut. Mulut pada katak berfungsi sebagai jalan masuk dan keluar udara. Paru-paru pada katak memiliki potensi yang sangat dekat dengan mulut. Maka, mulut katak akan bergerak ketika katak bernafas. Dan paru-paru pada hewan amfibi, termasuk katak, adalah tipe paru-paru yang sederhana. Bentuk paru-paru biasanya berupa lipatan alveoli. Fungsi dari lipatan alveoli pada katak berfungsi untuk meningkatkan pernapasan pada katak. Selanjutnya ini ada ikan. Bagaimana ya cara ikan bernapas? Di dalam air terdapat udara. Saat bernafas, ikan memasukkan air melalui mulut. Kemudian air dikeluarkan ke dalam insang. Dalam insang inilah oksigen diserap. Sisa pernapasan yang berupa gas karbon dioksida dikeluarkan bersama dengan air melalui insang, bukan melalui mulut. Dan di sini ada gambaran organ-organ ikannya. Ini yang disebut insang. Selanjutnya, sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang tentunya. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutup mulutnya, bergantian dengan membuka dan menutup insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Di sini ada tahap inspirasinya, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulutnya. Di sini terus ada ekspirasinya, mulut menutup dan tutup insang terbuka. Jadi sebaliknya ya, sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Lalu selanjutnya ada burung. Bagaimana sih sistem pernafasan burung? Pernafasan pada burung adalah proses pertukaran gas yang terjadi pada burung yang dibutuhkan untuk metabolisme dalam tubuh burung. Alat pernapasan pada burung terdiri atas hidung, batang tenggorokan, serta paru-paru yang berfungsi dengan pundi-pundi udara. Fungsi pundi-pundi udara adalah membantu pernapasan burung pada saat terbang. Di sini ada tata letak anggota burung. Lalu di sini saluran sistem pernafasan pada burung itu ada hidung dan lubang hidung, laring, faring, lalu ke paru-paru, lalu siring, trakea, dan kantung udara. Lalu sistem pernafasan pada burungnya itu ada pernafasan saat tidak terbang. Saat inspirasi, otot tulang rusuk berkontraksi sehingga menyebabkan rongga dada mengembang. Demikian pula paru-paru ikut mengembang. Akibatnya, udara akan masuk ke dalam paru-paru dan sebagian udara diteruskan ke pundi-pundi udara. Saat ekspirasi, rongga dada akan mengecil dan tekanan paru-paru menjadi lebih besar daripada tekanan udara luar. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru. Bersama dengan mengecilnya rongga dada, udara dan pundi-pundi udara masuk ke paru-paru dan terjadi pelepasan oksigen dalam pembuluh kapiler paru-paru. Di sini pernapasan saat terbangnya. Saat inspirasi, ketika sayap diangkat, kantung udara antarkorakoid terjepit sedangkan pada ketiak mengembang sehingga oksigen dapat masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi, saat gerakan sayap ke bawah, kantung udara ketiak terjepit sedangkan kantung udara antarkorakoid mengembang. Akibatnya udara dan paru-paru keluar.
Semakin tinggi burung terbang, semakin cepat gerak sayapnya guna memenuhi kebutuhan oksigen. Selanjutnya kita ke sistem pernafasan serangga. Serangga adalah kelompok hewan antropoda yang paling banyak jenisnya. Meski memiliki sistem peredaran darah terbuka, sistem pernapasan serangga langsung mencapai jaringannya lewat saluran yang disebut sistem trakea. Bentuknya berupa anyaman-anyaman tabung yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Cabang-cabang kecil pada trakea yang menembus jaringan tubuh disebut trakeol. Trakea bermuara pada lubang kecil yang disebut stigma. Spirakel. Spirakel berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara pernafasan. Di sini ada alat pernafasan serangga, yaitu ada trakea, stigma, spirakel, dan trakeolus. Proses pernafasan pada serangga itu dengan adanya kontraksi otot-otot, tubuh serangga menjadi mengembang dan mengempis secara teratur. Lalu saat tubuh serangga mengembang, udara masuk melalui stigma, lalu masuk ke dalam trakea, dilanjutkan ke dalam trakeolus, dan akhirnya masuk ke dalam sel-sel tubuh. Setelah itu, oksigen berdifusi ke dalam sel-sel tubuh. Karbon dioksida hasil pernafasan dikeluarkan melalui sistem yang sama, yaitu pada saat tubuh serangga mengempis. Lalu kita ke cacing tanah. Cacing memiliki kulit yang berlendir dan basah. Hal ini untuk memudahkan cacing menyerap oksigen. Di bawah permukaan kulit cacing tanah terdapat pembuluh udara. Udara pada masuk lewat kulit cacing tanah, kemudian oksigen diikat oleh darah. Cacing juga tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan suhu. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat-tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Lalu kita beranjak ke terakhir, yaitu reptil. Reptil atau binatang melata, dalam bahasa Latin reptans artinya melata atau merayap, adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia adalah tetrapoda atau hewan dengan 4 tungkai. Reptil tidak mengalami metamorfosis ketika mereka bertelur di tanah dan hanya memiliki paru-paru untuk bernafas. Ini ada beberapa contoh dari reptilnya tersendiri, ada kura-kura, buaya, bunglon. Padahal bunglon sama ular. Di sini ada sistem pernafasan pada hewan reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Reptil secara khusus menggunakan paru-paru untuk pertukaran udara, dilengkapi oleh membran periagel. Pada beberapa hewan akuatik seperti kura-kura, reptil menghirup udara kemudian dimasukkan ke paru-paru melalui saluran torakalis yang besar yang diperoleh oleh cara mengembangkan rusuk dadanya, ular dan kadal, atau menggerakkan organ-organ dalamnya, yaitu kura-kura dan buaya. Mekanisme pernapasan reptilia terjadi dalam 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi itu seperti saat tulang rusuk mengembang, volume rongga dada akan meningkat. Selanjutnya udara oksigen akan masuk ke dalam paru-paru sehingga terjadi fase inspirasi. Itu ada fase ekspirasi. Fase ekspirasi akan terjadi jika tulang rusuk merapat sehingga karbon dioksida dan uap air keluar dari paru-paru. Selesai materi kita.
Lalu di sini saya memasukkan kuis untuk bisa diisi, dijawab. Lalu dan saya ini ada sebuah video Mengenal pernafasan hewan. Sudah pada tahu tentang belum? kenalan Hewan juga pernafasan makhluk hidup hewan. yang bernafas Jadi dengan di sini menghirup nih, oksigen. Dia menjelaskan juga hal pernafasan hewan itu seperti apa. Insang pada ikan berjumlah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.